Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Islam mulai masuk ke wilayah benua Eropa pada abad ke-8, ditandangi dengan penaklukan semenanjung Iberia. Adapun kawasan Iberia yang ditaklukkan Bani Umayyah di bawah pimpinan Walid bin Abdul Malik terdiri dari Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sebagian wilayah Prancis. Namun jika melihat populasi umat muslim yang ada di Spanyol saat ini, hanya sekitar 3-4% dari total populasi yang ada di sana. Padahal pada abad ke-8, pasukan Islam telah menguasai seluruh Spanyol, Prancis Tengah, dan sebagian dari Italia. Kekuasaan Islam juga bertahan hingga ratusan tahun di Spanyol, tetapi saat ini kejayaan itu hanya tinggal cerita. Lalu bagaimana keadaan Islam saat ini di Spanyol setelah Islam menjadi agama minoritas tersebut? Masuknya Islam ke Spanyol yang saat itu bernama Andalusia. Usaha penaklukan Spanyol pertama kali dilakukan oleh Taurif bin Malik sebagai utusan gubernur Afrika Utara, yaitu Musa bin Nusair. Taurif bin Malik dengan 4 kapalnya menyeberangi selat yang memisahkan Maroko dengan Eropa, kemudian melakukan penaklukan. Setelah serbuan yang pertama, Musa bin Nusair memerintahkan Tariq bin Ziyad ke Spanyol pada tahun 711 Masehi. Dengan membawa pasukan sekitar 7.000 orang, Panglima Tariq bin Ziyad berhasil menguasai Jabal Tariq atau Gibraltar. Saat itu Islam berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Walid bin Abdul Malik. Setelah berhasil menguasai Gibraltar, pasukan Islam dengan mudah mampu menguasai kota-kota di Spanyol seperti Cordoba, Granada, Toledo, Sevilla, Zaragoza, hingga Navarre. Pada abad inilah Islam pertama kali masuk ke Spanyol. Oleh karena itu, Taurif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair dianggap sebagai tokoh yang membawa Islam ke Spanyol pertama kali. Kemenangan pasukan Islam yang terbilang cepat disebabkan oleh beberapa faktor eksternal, seperti kerajaan Visigoth di Toledo yang intoleran kepada pemeluk agama selain Kristen. Perpecahan politik dan kondisi sosial ekonomi yang timpang pada akhirnya membuat kerajaan Visigoth mudah dikalahkan, sehingga Spanyol akhirnya berada di bawah kekuasaan Islam. Setelah Spanyol berhasil dikuasai oleh Islam, Abdurrahman yang masih keturunan Umayyah mendirikan pemerintahan baru di Cordoba pada tahun 756 Masehi. Pemerintah Bani Umayyah sangat menghormati hak-hak setiap orang untuk memeluk agama kepercayaan masing-masing. Dinasti ini bertahan selama 250 tahun dan tercatat sebagai salah satu pemerintahan Islam yang paling gemilang. Di abad ke-10, populasi Cordoba mencapai 500.000 jiwa, sedangkan penduduk Paris saat itu hanya sekitar 38.000 jiwa. Selain itu, Cordoba menjadi kota metropolitan yang maju di Eropa saat itu karena sumbangannya di bidang ilmu pengetahuan. Menurut catatan sejarawan di Spanyol, pada masa kekuasaan Islam terdapat sekitar 700 masjid, 60.000 kastil, dan 70 perpustakaan. Kemajuan ilmu pengetahuan di Spanyol saat itu membuat banyak pelajar dan mahasiswa dari penjuru dunia untuk menuntut ilmu di Granada, Cordoba, Sevilla, dan Toledo. Selain itu, perkembangan Islam dan ilmu pengetahuan di Spanyol melahirkan banyak ilmuwan seperti Ibnu Rus, Ibnu Khaldun, Al-Khatib, Ali Ibnu Hazm, Abdur Rabi, Al-Bakri, dan Al-Idrisi. Salah satu keajaiban dan simbol kejayaan Islam di Spanyol adalah pembangunan Madinat Al-Zahra, yaitu sebuah kompleks mewah yang terbuat dari marmer, semen, gading, dan oniks. Pembangunan Madinat Al-Zahra atau Medina Az-Zahra memerlukan waktu sekitar 40 tahun dan menghabiskan sepertiga dari pendapatan ekonomi Cordoba. Bangunan ini kemudian dihancurkan di abad ke-11, padahal tempat ini pernah tercatat sebagai salah satu keajaiban di era tersebut. Pada tahun 976 Masehi, Hisam II yang merupakan cucu Abdurrahman mewarisi tahta di usia 12 tahun. Tugas tersebut kemudian diwalikan kepada Ibnu Abi Amir. Ia juga dikenal dengan nama Al-Mansur dan memegang hak tersebut dari tahun 981 sampai dengan 1002 Masehi. Selama 20 tahun,
Kekuasaan utama kekhalifahan ada di tangan penguasa diktator ini. Kekhalifahan Cordoba tidak berlangsung lama dalam kepemimpinan Al-Mansur. Lawan politik mulai menuntut hak atas tahta, demikian juga dengan para bangsawan dan komandan tentara. Memasuki abad ke-11, peradaban Islam yang dibangun di Spanyol mulai goyah. Salah satunya disebabkan oleh serangan pasukan Kristen pimpinan Alfonso VI yang ingin merebut kembali kota Toledo. Serangan tersebut gagal dihalau oleh penguasa Islam di Spanyol saat itu. Walau sudah meminta bantuan dinasti Berber di Afrika Utara, tetapi Spanyol gagal untuk dipertahankan. Kekhalifahan Cordoba mengalami perang saudara antara tahun 1009 sampai dengan 1013 Masehi, yang akhirnya dihapuskan pada tahun 1031 Masehi. Kekhalifahan ini terpecah menjadi banyak kerajaan-kerajaan kecil yang disebut dengan Taifa. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol kembali memasuki masa perselisihan internal. Ironisnya, jika terjadi perang saudara, akan ada di antara mereka yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam itu, untuk pertama kalinya orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan. Taifa-taifa ini pada umumnya sangat lemah, sehingga tidak dapat mempertahankan diri menghadapi serangan-serangan dari kerajaan-kerajaan Kristen. Serangan-serangan ini akhirnya berubah menjadi penaklukan. Taifa-taifa di Spanyol kemudian meminta bantuan Bani Murabitun yang berhaluan Islam fundamental dari Afrika Utara. Orang-orang Murabitun berhasil mengalahkan Raja Alfonso VI dalam pertempuan Zalacoh dan pertempuan Agles dan akhirnya menguasai Spanyol. Pada tahun 1094 Masehi, Yusuf bin Tashfin menghapuskan kekuasaan dari semua penguasa-penguasa kecil Islam di Iberia dan mengambil alih semua daerah mereka kecuali Sarakusta yang pada akhirnya jatuh ke tangan Aragon pada tahun 1118 Masehi. Ia juga kemudian merebut Valencia dari tangan umat Kristen. Namun pada tahun 1143 Masehi, kekuasaan Murabitun ini berakhir, baik di Afrika Utara maupun di Spanyol. Kerajaan ini kemudian digantikan oleh Muwahhidun. Penguasa Muwahhidun kemudian memisahkan ibu kota Spanyol ke Sevilla pada tahun 1170 dan mengalahkan Raja Kastilia, Alfonso VIII, dalam pertempuran Alarcos pada tahun 1195 Masehi. Gabungan kerajaan Kristen Kastilia, Navarra, Aragon, dan Portugal pada tahun 1212 berhasil mengalahkan kaum Muwahhidun. Pada pertempuran Las Navas de Tolosa itu, Sultan Muwahhidun dipaksa untuk meninggalkan Iberia. Umat Islam di Iberia kembali terpecah dalam taifa-taifa yang lemah dan dengan cepat ditaklukkan oleh Portugal, Kastilia, dan Aragon. Hanya kerajaan Granada yang dipimpin oleh Banu Nasri yang tersisa. Tetapi kerajaan ini hanya sebagai negara bawahan yang membayar upeti kepada kerajaan Kastilia. Pada tahun 1469, terjadi pernikahan antara Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Kastilia. Pernikahan ini semakin mengukuhkan kekuatan kerajaan Kristen. Sejarah sendiri mencatat, Ferdinand dan Isabella adalah pasangan yang memulai penghancuran Islam di Spanyol. Pada tahun 1492, Ferdinand dan Isabella melakukan serangan dan berhasil menguasai Granada. Pada tahun ini juga ditandai sebagai tahun pengusiran orang Islam keturunan Arab di Spanyol. Sebelum peradaban Islam di Eropa benar-benar padam, umat Islam terlebih dahulu mengalami pembantaian secara keji oleh tentara-tentara Kristen saat itu. Berakhirnya kekuasaan Islam di Eropa menjadi awal kisah kelam umat Islam di sana. Awalnya Raja Ferdinand menjanjikan kebebasan beragama. Kaum muslim dipersilahkan mempertahankan agamanya. Sayangnya janji tersebut hanya tipu muslihat agar Granada bisa jatuh dengan mudah ke tangan mereka. Kemudian pasukan Kristen memasuki istana Alhambra dan memasang bendera dan simbol kerajaan Kristen Eropa di dinding istana serta mengibarkan bendera salib. Sultan Abu Abdullah Muhammad kemudian terpaksa menekan perjanjian menyerah kepada Raja Ferdinand di sebuah gereja. Seperti dikutip dari buku Runtuhnya Islam Spanyol karya David Nicol. Dia lantas pergi dari istana Alhambra menuju sebuah anak bukit yang cukup tinggi. Menurut sebuah riwayat, dari tempat itu dia menatap istana Alhambra sembari menangis. Jalan itu kemudian dikenal dengan nama Puerto del Suspiro del More, atau jalan helaan nafas terakhir Sang Moor. Selanjutnya pada tahun 1502, umat Islam diberi dua pilihan. Pertama, dengan sukarela memeluk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Dengan pilihan sulit tersebut, banyak kaum muslim meninggalkan Spanyol.
karena menetap di Spanyol dengan tetap memeluk agama Islam merupakan hal yang sangat mustahil. Namun sebagian Muslim memilih pindah agama secara lahiriah saja, artinya tetap beragama Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai kaum Moriscos, kaum yang tetap mempraktikkan ajaran Islam. Kecenderungan ini memudar dari waktu ke waktu, dan kehadiran Muslim di negara penganut sistem monarki konstitusional itu menghilang sampai tahun 1960-an. Penderitaan umat Islam pun kembali datang. Kaum Moriscos dianggap sebagai sebuah ancaman yang berujung pada peraturan yang melarang segala hal yang bernuansa Islam pada tahun 1508 sampai dengan tahun 1567 Masehi. Bahkan penggunaan bahasa Arab pun dilarang. Anak-anak umat Islam dipaksa untuk menerima pendidikan dari para pendeta Kristen. Kemudian pada tahun 1609 sampai dengan 1614 Masehi, Raja Philip III mengusir lebih dari 300.000 umat Islam. Tetapi Raja Philip III tidak mengizinkan anak-anak yang berusia di bawah 7 tahun untuk ikut. Ia tidak ingin anak-anak tumbuh menjadi seorang Muslim di kemudian hari. Pada sekitar abad ke-20, muncul gelombang imigran Muslim memasuki Spanyol yang didominasi oleh orang-orang Islam Maroko. Mereka kemudian membentuk komunitas-komunitas dan ditambah dengan kehadiran Muslim dari Amerika Latin dan Eropa Timur. Perkembangan Islam di Spanyol sekarang tidak begitu signifikan. Pada tahun 2016, terdapat sekitar 2 juta umat Muslim atau sekitar 4% dari total populasi Spanyol. Lebih dari setengah dari umat Muslim di Spanyol adalah imigran tanpa kewarganegaraan Spanyol. Walaupun demikian, perkembangan tersebut tetap dibarengi dengan dibangunnya pusat keagamaan Islam di beberapa wilayah Spanyol. Umat Islam saat ini hidup dengan aman dan damai, serta bisa menjalankan aktivitas sebagaimana halnya warga Spanyol lainnya. Saat ini banyak dari mereka tinggal di Catalunya dengan jumlah Muslim mencapai 500.000 jiwa. Selain itu ada pula yang tinggal di kota-kota besar lainnya seperti Sevilla, Madrid, Valencia, Murcia dan lain sebagainya. Wallahu alam bisawab.